Ya, siap belajar? Ya. Baik, kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Raya, kenapa? Sakit. Raya sakit. Tadi ada pemberitahuan ya. Sakit. Siapa lagi? Alia, tidak sekolah Alia? Iya, sakit juga tadi sudah ada WA-nya ya. Nah, baik, hari ini kita akan belajar coding KA atau coding kecerdasan artifisial ya, dengan materinya tentang berpikir komputasional. Nah, untuk apa sih kita belajar tentang coding atau tadi materinya yaitu tentang berpikir komputasional? Untuk apa kita belajar tentang itu? Supaya kita bisa berpikir apa lagi? Supaya kita bisa apa lagi? Bisa berpikir secara runtut. Nah, kita bisa berpikir secara runtut. Untuk itu apa? Sistematis ya, secara sistematis, bertahap, runtut gitu ya. Nah, coba sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang berpikir komputasional, di sini ada ini ada kalimat nih. Jika kalian melihat antrian panjang sekali di kantin, banyak anak saling potong antrean. Jadinya teman yang lain marah. Kira-kira kalau kalian yang mengalami, apa yang akan kalian lakukan? Memberikan. Kalau ada teman yang nyerobot, kamu bagaimana perasaan kamu? Marah. Hah? Marah. Terus? Bagaimana perasaan kamu? Kesal. Kesal. Kalau misalnya ada yang teman kamu yang memotong antrian, apa yang akan kamu lakukan? Mengambil posisinya kembali. Ya? Mengambil posisinya kembali. Mengambil posisinya kembali, gitu. Jadi ngerebut lagi, gitu, saling rebutan. Ada yang lain? Apa yang akan kamu lakukan? Ya? Pasrah. Iya, pasrah. Boleh saja pasrah ya. Nah. Ayo, ada yang lain? Ayo jawabannya, silakan. Dan memberikan kesempatan aja nih kepada yang lain, kepada teman yang nyerobot, silakan aja duluan, nggak apa-apa, saya mah belakangan, boleh. Ada yang berpikiran begitu? Atau saya mau nyari warung lain aja? Ada yang berpikiran begitu? Ada. Nah, tadi kamu akan merasa marah, kamu akan merasa kesal, terus akan mengambil posisi saya kembali. Nanti kamu kan belakangan, saya duluan, gitu ya. Nah, jadi, kamu menemukan alternatif yang akan kamu lakukan itu, ya, disebut sebagai berpikir komputasional. Kan kamu ketika ibu tadi tanya, apa yang kamu rasakan ketika hal itu menimpa kamu?
Mikir kan? Saya sangat kesal, saya sangat marah, saya akan merebut kembali posisi saya. Atau ada juga yang, ya silakan aja, kamu duluan. Ada juga yang begitu. Nah, cara-cara berpikir itu, kamu menemukan jawaban-jawaban itu, maka disebut sebagai berpikir komputasional. Tuh ya, jadi berpikir komputasional adalah pendekatan berpikir melatih otak manusia agar tetap dapat berpikir secara logis dan sistematis. Tadi kata Rapi itu apa? Runtut ya. Nah, sehingga mampu menyelesaikan masalah lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi berpikir komputasional itu pada akhirnya nanti diharapkan kamu bisa memecahkan masalah. Punya masalah? Punya. Nah, bagaimana supaya masalah itu terselesaikan? Berarti kamu harus berpikir. Iya, betul. Harus berpikir ya, supaya nanti kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, coba kalau misalnya kamu akan membuat teh manis. Nih, langkah-langkah apa saja yang akan kamu buat, yang akan kamu pikirkan untuk membuat teh manis? Nah, coba siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Acungkan tangannya. Ya, boleh. Silahkan, Rapi. Menyiapkan gelas, Menyiapkan gelas. berebus, menuangkan si teh, Menuangkan teh, terus memasukkan air ke yang sudah panas direbus, memasukkan air yang sudah direbus, kemudian mengkocek atau mengaduk ya, mengaduk teh, terus menikmati teh. Nah, Teh makan bebas sudah belum sentuh. ya, teh manis. Nah, jadi begini, coba kalau salah urutannya apa yang akan terjadi ketika tadi Rapi menyebutkan apa? Memasukkan gula, kan? Belum ya? Belum memasukkan gula. Apa yang akan terjadi jika hal tersebut terjadi? Ya? Jadi enggak teh manisnya? Enggak, yang jadi adalah teh tawar, kan? Tidak ada rasanya, hanya rasa tehnya saja, tidak ada rasa manis-manisnya gitu. Kemudian tadi ada yang terlewat apa? Rebus air, betul kata Rehan ya. Jadi yang paling pertama itu rebus dulu airnya. Tadi memang Rapi menyebutkan memasukkan air yang sudah direbus. Kapan merebusnya? Nah, itu. Jadi di langkah pertama, di langkah pertama harus merebus air dulu. Nih di sini ada, coba. Yang pertama tuang gula. Yang kedua ambil gelas. Yang ketiga masukkan teh. Yang keempat aduk. Yang kelima aduk air. Yang keenam, coba siapa yang bisa mengurutkan? Ambil gelas, tuang gula, masukkan teh, rebus air, tuang gula, masukkan teh, tuang air ke gelas. Nah, coba yang pertama apa dulu? Rebus air, ambil gelas, tuang gula, masukkan teh, tuang air ke gelas, kemudian aduk. Setelah diaduk, baru kita bisa menikmati teh manis tersebut. Jadi teh manisnya? Insya Allah jadi ya. Ini. Nah, betul. Nah, mengurutkan langkah-langkah yang sudah Syakila tadi sebutkan. Nah, ini kan udah betul ya urutannya, udah benar, udah teratur. Nah, ini merupakan salah satu cara berpikir komputasional yang disebut algoritma. Nah, algoritma itu mengurutkan langkah-langkahnya. Jangan sampai tertukar, yang harusnya di akhir jadi di atas. Nanti tidak akan jadi teh manis yang enak. Atau bahkan tadi seperti yang Rapi bilang, tehnya jadi bukan teh manis tapi teh tawar. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan satu video tentang masalah ya, masalah yang biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya terlambat ke sekolah. Silakan disimak baik-baik videonya ya.
Video pendek ini. Ah. Nah, gerbangnya sudah mau tutup. Dia baru sampai ke sekolah. Doni, karena kamu terlambat datang ke sekolah, kamu akan bapak kasih hukuman. Ya udah, Pak. Ya, emang enak disuruh nyapu. Doni, lain kali kamu jangan terlambat datang ke sekolah ya. Ya sudah, sana kamu masuk ke kelas karena jam belajar sudah dimulai. Nah, itu tentang masalah yang ada yang pernah kesiangan di sini? Hah? Tadi pernah kesiangan ya. Kenapa tadi kesiangan? Pep? Ya? Kenapa kesiangan tadi? Bangunnya terlambat. Tadi ketika siapa namanya ini yang di sini? Doni kesiangan, ya Doni terlambat. Nih, mengapa bisa terlambat? Tadi katanya bangunnya jam berapa? Di sini? Jam 7. Coba, langkah apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat? Ya? Tidurnya lebih awal, ya jam 9 misalnya. Ada yang lain? Tidak memainkan HP terlalu malam. Siapa lagi? Kita tulis ya di sini biar semuanya tahu. Nih. Yang pertama tadi apa? Bangun, tidur. Nah, tidur cepat ya, tidur lebih cepat atau lebih awal. Kemudian yang kedua apa lagi? Tidak memainkan HP terlalu lama. Tidak memainkan HP terlalu lama. Tidak Memainkan HP terlalu lama. HP terlalu lama. Ayo yang lain. Masih ada? Berdoa dulu katanya sebelum tidur biar tidak kesiangan. Berdoa. Jadi memohon kepada malaikat, kepada Allah ya. Ya Allah nanti bangunkan saya jam 4 supaya saya bisa sholat subuh berjamaah, supaya saya bisa tahajud dulu. Nanti saya ke sekolah tidak terlambat. Nanti insya Allah malaikat akan membangunkan kita. Ya supaya bisa sarapan dulu. Tapi sarapan dulu tidak? Tuh kan jadinya tidak sarapan karena terlambat. Ada lagi yang bisa kamu lakukan supaya tidak terlambat? Ayo. Ya apalagi? Coba Febi, supaya tidak terlambat Febi, apa yang akan Febi lakukan? Ayo Feb. Bangun lebih awal. Bangun lebih awal. Biasanya Febi bangunnya jam berapa? Jam 5. Jam 5. Iya, nanti Mas kalau jam 5 itu sudah siang ya sekarang ya, karena masuknya 6:30. Jadi usahakan bangunnya jam 4:30 paling siang. Ya, ada lagi yang lain yang bisa menambahkan? Ya? Kenapa? Oh ya, silahkan. Menggunakan alarm. Iya betul ya, kata Dila bisa menggunakan alarm. Menggunakan alarm. Ada lagi? Ada lagi? Udah tadi yang pertama tidur cepat. Ada lagi yang terakhir ya? Meminta? Hah? Iya. Ayo Rehan, apa? Meminta dibangunkan oleh orang tua. Meminta dibangunkan oleh orang tua. Ma, bangunkan aku ya nanti 4:30 gitu ya. Meminta. Oh iya. Lah.
Meminta dibangunkan oleh orang tua. Itu ya. Jadi supaya kita tidak terlambat, banyak ya yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang ada satu video tentang membuat resep telur gulung. Tips cara buat telur gulung supaya gampang diminumnya. Anti malas-malas dan menjadi siap jualan di depan SD nih. Cocolannya sih cuma pakai saus sambal yang dicampur air aja. Terus kita buat, pecahin 3 telur ayam, terus kasih 6 sendok makan air biasa. Pokoknya 1:5 gitu deh antara telur dan air. Kasih penyedap rasa, kocok pas deh. Tuang ke botol. Kalau nggak punya botol kayak gini bisa pakai botol air mineral biasa ya. Dan tutupnya dibangun sendiri. Terus kocok-kocok telurnya dan masak di minyak yang panas sambil disebar gini. Tinggal gulung-gulung-gulung. Udah jadi sesimpel itu. Let's go Risti, cobain resepnya. Bisa? Gampang? Coba, ada yang bisa menjelaskan kembali bagaimana cara membuat telur gulung? Memecahkan telur. Memecahkan telur dulu. Membawa Ambil mangkok dulu ya. Yang pertama, kita tulis ini. Pertama, ambil mangkok. Nah, kedua apa? Memecahkan 3 telur. Memecahkan 3 telur. Pecahkan 3 telur. Terus apa lagi? Tuangkan air. Tambahkan Air berapa? 6 sendok makan. Ya, tambahkan air. Tambahkan penyedap rasa. Terus apa lagi? Tambahkan penyedap rasa. Tambahkan penyedap rasa. Tambahkan penyedap ya. Terus apa lagi? Dikocok. Dikocok dulu. Ya, kocok dulu. Kocek, terus aduk atau kocek. Terus apa lagi? Tuangkan ke botol. Udah tadi. Tuangkan ke mana? Ke botol. Terus setelah dituangkan ke botol, ditutup, dikocok-kocok. Kemudian Manasin itu. panaskan dulu. Iya, panaskan dulu wajannya. Kemudian masukkan minyak ya. Minyak tunggu sampai panas. Kemudian Masukin masukin telurnya ke dalam minyak panas. Terus digulung-gulung deh. Gitu, digulung-gulung. Setelah digulung-gulung, masukkan ke dalam saus. Gitu baru bisa dinikmati. Iya, sudah betul ya. Nah, sekarang ada satu lagi video tentang masalah yang biasa kita hadapi di sekolah ya. Coba simak videonya baik-baik. Sekolah ini adalah rumahku. Menjaga keamanan dan kenyamanan merupakan suatu kewajiban yang harus kulakukan. Nih, ada 3 anak perempuan yang mau jajan di kantin. Cukup melakukan hal kecil yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Dengan demikian, kebersihan serta kenyamanan lingkungan sekolah. Sampahnya malah dibagaimanakan itu? Nah, dibuang ke bawah. Lalu ini ada pahlawannya, Jordan. Jordan masukkan ke dalam tong sampah. Ya. Coba, langkah apa yang akan kamu lakukan untuk menangani sampah plastik tersebut? Nih. Apa? Membuang sampah. Kemana membuang sampahnya? Ya, ke tempat sampah. Jangan malah habis jajan dibuang di mana saja, di depan kelas atau dibuangnya di bawah kolong meja. Tapi apalagi Tidak terlalu sering menggunakan plastik. ya, tidak terlalu sering menggunakan plastik ya. Kalau misalnya mau minum, kalian bisa bawa Gelas. botol minum dari rumah. Kemudian bisa juga
membawa gelas dari rumah atau membawa tempat makanan juga, supaya tidak terlalu sering kita membuang sampah plastik ya. Apalagi coba selain tadi membuang sampah ke tempatnya, ke tempat sampah, kemudian apa lagi? Melihat sampah berserakan, segeralah ambil dan buang. Kenapa? Ulangi. Jika melihat sampah plastik berserakan, ambil dan segera buang ke tong sampah. Nah, jadi kalau katanya kata Rapi, kalau melihat sampah berserakan kita harus tanggap ya, ambil sampah tersebut dan dibuang ke tempat sampah. Jadi matanya jangan pura-pura buta. Nah, matanya jangan pura-pura buta. Kalau lihat sampah pura-pura teka tinggali, pernah? Gede biarin aja, bukan saya kok yang buang. Nggak boleh seperti itu, tapi kita harus peka ya ketika melihat sampah di luar. Karena di kelas juga harus bersih. Enaknya kalau belajarnya kelasnya bersih? Enak, nyaman. Ya. Jadi pertama tadi apa lagi? Membuang sampah ke tempat sampah. Kalau ada sampah berserakan, dibersihkan atau diambil, dibuang ke tempat sampah. Terus Tidak terlalu sering menggunakan ya, tidak terlalu sering menggunakan sampah plastik atau makanan-makanan yang ada kemasannya ya, supaya tidak terlalu menumpuk sampah. Terus bisa dilihat bagaimana kan itu kalau sampah plastik? Dibuang ke tong sampah. Bisa daur ulang. Ya, bisa didaur ulang. Bisa didaur ulang ya. Jadi nanti bisa tuh dijadikan sebagai hiasan, sebagai barang-barang yang lebih berguna, yang bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dibuat tempat pensil, dibuat kantong dari ciki-ciki, bekas ciki-ciki itu bisa diolah dibuat tas ya, atau bisa dibuat karpet juga. Jadi dimanfaatkan. Nah, sekarang kita waktunya untuk berdiskusi. Sudah berkelompok semuanya, sudah menemukan kelompoknya. Tugas kalian nih, di sini ada 5 masalah ya. Yang pertama, kemacetan lalu lintas. Kelompok Rapi nanti mendiskusikan tentang kemacetan lalu lintas. Oke ya. Yang itu kelompok Fitri tentang perkelahian di sekolah. Yang ini kelompok tentang tiket kelas. Yang ini tentang menyontek waktu ulangan. Kemudian kelompok yang Dani ini menyelesaikan masalah tentang rumah yang berantakan. Rumah yang berantakan. Ya? Udah paham semuanya? Kamu tulis masalahnya di kertas yang sudah dibagikan. Kemudian tulis beberapa alternatif jawaban kamu apa untuk menyelesaikan masalah ini. Paham? Seperti tadi, ketika saya tidak boleh kesiangan, maka saya harus 1 apa, 2 apa, 3 apa kan gitu. Nah, silahkan sebanyak-banyaknya, terserah kalian ya. Nah, kemacetan lalu lintas, supaya tidak macet harus bagaimana nih? Supaya piket kelasnya berjalan dengan lancar harus bagaimana nih? Memecahkan masalahnya. Paham ya? Paham? Paham tidak? Paham. Berapa waktu cukupnya untuk mengerjakan ini? 15 menit cukup? Silakan berdiskusi. Ayo silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya.
semuanya supaya bisa berpikir komputasional. Silakan cari satu aja penyelesaian dari setiap orang satu. Jadi nanti kelompok ini dapat berapa penyelesaian? Dapat 6. Iya, silakan. Ya, silakan berdiskusi. Ayo semuanya berkontribusi ya, ikut berpikir komputasional semuanya. Jangan hanya mengandalkan satu orang. Bagaimana diskusinya, sudah selesai belum? Belum, satu lagi? Ya, silakan diselesaikan dulu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok Rapi, yaitu menyampaikan bagaimana cara penyelesaian masalah berkaitan dengan kemacetan lalu lintas. Silakan Rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti boleh ya menanggapi ya atau bertanya. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan masalah kemacetan lalu lintas. Dengarkan semuanya, yuk. Cara kami Menyelesaikan masalah ini dengan cara 1. Meminta bantuan kepada polisi lalu lintas. apa yang pertama? 1. Meminta bantuan kepada polisi lalu lintas. Meminta bantuan kepada polisi lalu lintas. Yang kedua, Jika ayo datanglah lebih awal agar tidak macet. nah data pergi atau Itu sih jadi ke sekolahnya lebih awal supaya menghindari macet. Yang ketiga, menggunakan jalan pintas atau arahan polisi. bisa menggunakan jalan pintas. Ya, terus yang selanjutnya, Menggunakan motor agar bisa menyampingi jalan. menggunakan motor. Ya, jadi tidak menggunakan mobil ya. Kalau mobil Macet. ya macetnya lebih tinggi. Kalau motor mungkin masih bisa diatasi Tinggi. kemacetannya. Selanjutnya, 5. Mencoba melewati motor yang lain. mencoba melewati motor yang lain, nyalip gitu. Nah, yang selanjutnya, Menggunakan pinggiran jalan. ya, Menggunakan pinggiran jalan. menggunakan pinggiran jalan itu kalau kita jalan kaki ya, kita bisa menggunakan trotoar ya, trotoar di jalan. Coba yang lain, masalah ada yang mau Menanyakan. ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau menambahkan. Nah, ini ada yang mau menambahkan katanya. Ayo, berdiri, boleh. Coba, dengarkan ini Sakila mau menambahkan. Ada apa? Ke sekolahnya jalan kaki saja karena rumah dekat. Nah, ke sekolahnya katanya nggak usah pakai motor, nggak usah pakai mobil, tapi Jalan jalan kaki. kaki ya, karena jarak dari rumah ke sekolahnya Dekat. nah, Karena juga pakai yang mendekat, temen jauh kumaha. harus naik motor jauh soalnya. Dan boleh jalan, boleh mencari. Ada lagi? ada lah. Assalamualaikum. Untuk kelompok Setelah hasil presentasikan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan pemecahan masalah piket kelas. 1. Datang lebih awal. 2. Mengingat teman untuk piket kelas. 3. Mengingat jadwal piket masing-masing. 4. Harus membereskan dengan benar. 5. Kalau ada yang tidak piket harus menegurnya. Harus menegur. Yang pertama tadi apa? Datang lebih Ya, awal. yang pertama harus datang lebih awal. Yang kedua, mengingatkan teman untuk piket kelas. Yang ketiga, setiap anak harus mengingat jadwal piket masing-masing. Yang keempat, harus membereskan atau membersihkan dengan benar. Yang kelima, kalau ada yang tidak piket harus menegurnya. Coba dari kelompok yang lain ada yang mau memberi tanggapan? Ayo, acungkan tangannya. Sok Rapi apa? Bagaimana jika anak yang tidak mau piket?
Bagaimana katanya kalau ada anak yang tidak mau piket? Akan menegurnya. Nah, akan menegurnya. Bagaimana cara kamu menegur teman yang tidak piket? Diberitahu untuk piket. Ya, diberitahu, kamu sekarang jadi piket, ayo piket gitu ya. Nah, coba ada yang lain? Ada yang lain? Nah, piket kelas itu merupakan tanggung jawab seluruh warga kelas. Jadi semuanya harus bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing, dengan jadwalnya masing-masing ya. Udah cukup? Nah, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus ya presentasinya. Silakan ditutup, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa lagi? Kelompok mana yang sudah? Silakan maju ke depan. Ya, silakan kelompok Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan masalah tentang rumah berantakan. Penjelasan masalahnya: 1. Menyapu halaman rumah. 2. Membereskan kamar. 3. Membereskan lemari. 4. Mengepel lantai. 5. Mencuci pakaian. 6. Mencuci piring kotor. 5. Mengelap kaca yang kotor. Nah, cara penyelesaian masalahnya supaya rumah tidak berantakan tadi yang pertama apa? Menyapu halaman rumah. Menyapu halaman rumah, terus Membereskan kamar, membereskan lemari, mengepel mengepel lantai, mencuci pakaian, mencuci piring kotor, mengelap kaca kotor. Ada yang mau menambahkan? Coba silakan. Bagaimana supaya menyelesaikan masalah rumah tidak berantakan? Ayo, acungkan tangannya. membersihkan rumah, Membersihkan rumah dengan cara bagaimana? menyapu, Ya, bergotong royong atau bekerja sama. bergotong royong atau Bekerja sama. Nah, bisa ya. Kalau di rumah kan ada kakak. Kalau di rumah itu kan ada kakak, ada adik ya. Kita bisa bergotong royong, bekerja sama, betul ya, seperti yang dikatakan Rapi. Supaya apa kita bergotong royong? Supaya cepat bersih. Supaya cepat dalam mengerjakannya, supaya cepat bersih ya. Tuh, ada lagi yang lain, silakan yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan boleh. Cukup. Ya, kalau sudah berikan tepuk tangan, udah bagus nih kelompok Dani ya. Nah, silakan ditutup dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul perkelahian di sekolah. 1. Meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 2. Memperbaiki masalah agar tidak berkelahi lagi. 3. Bersikap baik. 4. Saling berminta maaf. 5. Jangan mencari gara-gara. 6. Bilang kepada Bapak Ibu Guru agar masalah ini selesai. Ya, ini masalahnya. Dah, dengarkan dulu. Hei. Ini masalahnya tentang perkelahian di sekolah. Nih cara kelompok Fitri menyelesaikan masalah. Yang pertama, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang kedua, memperbaiki masalah agar tidak berkelahi lagi. Yang ketiga, bersikap baik. Yang keempat, saling berminta maaf. Yang kelima, jangan mencari gara-gara. Jadi jangan memancing emosi orang lain. Kemudian yang keenam, bilang kepada Bapak Ibu Guru agar masalah ini diselesaikan. Tuh, ini ada yang lain yang mau memberikan tanggapannya atau menambahkan bagaimana supaya perkelahian di sekolah tidak terjadi lagi. Ayo, siapa yang bisa memberikan kembali tanggapannya?
Ini sudah betul ya, sudah runtut, sudah bagus. Ini jawabannya. Yang paling akhir itu sudah langsung memberitahukan kepada Bapak Ibu guru kalau ada yang berkelahi. Jadi jangan main hakim sendiri. Kemudian apa nih kemarin nih yang gelut? Coba yang dilakukan Jordan supaya tidak terjadi lagi perkelahian apa? Apa yang kamu lakukan supaya tidak terjadi kembali perkelahian? Meminta maaf. Meminta maaf kepada siapa? Jordan. Nah, ada lagi yang lain yang memberikan tanggapan untuk kelompok ini? Ayo tentang perkelahian. Sudah cukup? Sudah cukup. Kalau sudah cukup, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kelompok berat. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul cara menyelesaikan pemecahan agar tidak mencontek. Agar tidak mencontek saat ujian. Ya, silakan lanjut. 1. Belajar di rumah dengan bersungguh-sungguh. Belajar di rumah dengan bersungguh-sungguh. Diki. Yang kedua, 2. Berjauhan dengan orang yang suka mencontek. berjauhan dengan orang yang suka menyontek. Yang ketiga, 3. Membawa buku paket dari sekolah agar bisa dihafalkan. membawa atau meminjam buku dari sekolah supaya bisa dihafalkan. Lanjut. Memikirkan yang sudah dipelajari di rumah. Ya, memikirkannya di rumah apa yang sudah dipelajari di sekolah. Selanjutnya, Berpikir sendiri agar tidak menyusahkan teman sebangku. ya berpikir sendiri. Terus lanjut. Jika ada yang mau mencontek, kita harus menegurnya. Nah, kalau ada teman yang mau menyontek, kita harus menegurnya katanya. Coba dari kelompok yang lain, ada yang mau menambahkan atau menanggapi atau bertanya, silakan. Kalau ini tentang masalahnya tentang menyontek waktu ulangan di sekolah, coba. Kalau ada yang menyontek harus bagaimana? Ya? Memberitahu guru, memberitahu ibu guru, Bu, ada yang nyontek. Coba, ibu mau tanya nih, menyontek itu perbuatan baik atau tidak? Kenapa disebut perbuatan yang tidak baik? Itu hasil diskusi. Mencuri, ya, termasuk mencuri ya. Terus termasuk apa lagi? Itulah. Termasuk apa lagi? Berbohong. Bohong kan? Jadi, hei. Mencontek itu termasuk 1 mencuri, 2 berbohong. Nah, itu sudah termasuk dosa. Jadi kejujurannya perlu dipertanyakan, ini jujur enggak gitu kalau suka mencontek. Nah, kalau ada teman mencontek, tadi harus diberitahu, ditegur, kamu gak boleh nyontek karena mencontek itu perbuatan yang tidak baik, yang salah. Iya. Ada yang mau menambahkan lagi? Udah cukup? Cukup. Boleh. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok Dila. Silakan ditutup Diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian semua ternyata sudah bisa menyelesaikan masalah. Berarti kalian sudah mampu berpikir komputasional. Ya. Menyelesaikan masalah dengan cara yang runtut, yang baik, yang sistematis. Ya. Nah, sekarang kita waktunya untuk bermain game. Tapi permainan ini berkaitan dengan coding, ya, dengan kode. Nih, Kode coding. di sini namanya
Terus, coding nama pulau di Indonesia. Coba. Di sini kita lihat gambar apel ini mewakili sebagai huruf A, bintang sebagai huruf B, buah seri sebagai C, dan selanjutnya. Kan? Coba. Nah, sekarang Ibu kasih contoh dulu ya. Ini gambar apa yang ini? Strawberry. Strawberry itu huruf apa? Huruf S. Kita tulis S. Nah, sekarang silakan kalian lanjutkan satu kata ya sampai sini. Silakan Sakila. Langsung aja semuanya ke sini. Tapi dilihat dulu. Ya, dilihat dulu nanti takutnya salah. U M A terong T. Ya. Yang kedua, ini udah betul belum? Ini kalau huruf kapital semua, nulisnya kapital semua ya. Jangan R-nya satu kecil di tengah. Oke. Dani, ya silakan Dani maju. Yang kedua, bintang huruf B. Terus? Ya. Sok, Satar, silakan maju Satar. Ya. Masih keren wae. Ya. Siap lanjut. Ya, Abi. Ya sabar, bergilir ya. L A A O Ya, bagus, oke. Ya, yang lain maju lagi yang mau. Nih, sok Ridwan. Yang mana aja silakan pilih, boleh. Sok. Dah ya, semuanya sudah terjawab. Berikan tepuk tangan ya untuk kita semua. Udah pada pintar ya. Jadi, dah kita lanjut. Nih satu lagi. Ya satu lagi. Coba ini diawali dari ada sandi ya. Dah, dengarkan. Perhatikan setiap nomor yang memiliki warna tertentu. Buatlah kode garis dari bilangan sesuai dengan warna yang diminta. Dari awal angka berapa ini? 2. Angka 2 warna apa? Merah. Terus ke angka 5 warna oranye. Berarti ke sini. Nah, dari 5 ke berapa? 1 warna ungu. Bisa? Bisa. Ya, lanjutkan. Siapa yang mau? Ya, tapi dulu. Nanti yang belum ya, yang belum. Ya. Dari 5 ke 1, dari 1 ke berapa? 8 angka apa? Warna apa 8? Abu-abu. Ya. Lanjutkan. Dari 8 ke 6. 6 warna apa? Warna ungu. Dari 6 ke 3. Dari 6 ke terakhir 3. Ya, 3 warna kuning. Iya. Ya, bisa ya? Ayo yang lain. Ya. Sok dan.
Lanjut. Enak ya. Dah? Iya. Lanjut. Perempuan. Yuk. Perempuan dulu. Dari 1 ke 3, dari 3 ke 5, dari 5 ke 7, dari 7 ke 9. 9 nggak ada. Ke 8, dari 8 ke 2. 8 ke tadi, angka 8 yang mana? Ayo, salah. Iya. Ayo dari abu ke merah. Iya. Dah ya. Terima kasih. Udah paham semuanya ya? Udah bisa? Udah. Nah, alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita ada beberapa pertanyaan ya sebagai refleksi di akhir pembelajaran. Coba, hal menarik apa yang kamu pelajari? Pemecahan masalah. Nah, cara penyelesaian masalah. Coba, apa lagi? Ayo. Ayo. Bermain. Yang menariknya bermain. Apa bermain apa? Bermain tebak nama pulau Indonesia. Ya, bermain tebak pulau Indonesia dengan menggunakan buah-buahan, kode, warna, dan buah. Siapa lagi yang mau berbicara? Oh ya, silakan. Adam Zaki. Memecahkan masalah itu tidak sulit. Memecahkan masalah itu ternyata tidak sulit ya, mudah kalau kita mau belajar. Sekarang pertanyaan kedua, kesulitan apa yang kamu temui selama belajar? Apa yang sulitnya? Ya, sulit waktu berdiskusi. Kenapa sulit? Ya, karena sulit menyatukan pemikiran dari setiap orang ya. Boleh, ya. Yang ketiga, apa manfaatnya kalian mempelajari tentang berpikir komputasional? Manfaatnya apa kita belajar ini? Ya. Tahu cara menyelesaikan masalah. Apa? Sakila, ayo. Dapat untuk menyelesaikan masalah sendiri. Nah, bisa menyelesaikan masalah sendiri katanya. Terus apa lagi? Manfaatnya? Lebih senang belajar. Bisa berpikir dengan baik. Iya. Satu lagi Dila, ayo apa? Senang belajar coding. Ya, bisa katanya senang juga dalam mempelajari coding ini. Ya, terima kasih ya. Pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Demikianlah pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari, yang kita pelajari bersama bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.